Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Zulfitri, NIM 20233011. Saya dari Prodi D3 Manajemen Pajak. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas resume Minggu 12 mata kuliah Komunikasi Perpajakan, yaitu mengenai surat menyurat dalam perpajakan di era digital 4.0. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan apa itu surat. Surat merupakan suatu bentuk alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi dalam bentuk tertulis dari satu pihak ke pihak lain. Yang kedua, saya akan menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan pada saat akan menulis surat. Yang pertama, dalam penulisan nama tidak boleh didahului dengan kata sapaan seperti Bapak, Ibu, dan lainnya. Yang kedua, jika menggunakan kop surat yang di dalamnya terdapat alamat kantor, maka tidak perlu disertai dengan nama kota. Yang ketiga, pada bagian alamat tujuan, tidak perlu menggunakan kata kepada, namun langsung kata yang terhormat. Yang keempat, gunakan bahasa yang efektif, singkat, padat, dan jelas. Hindari penggunaan bahasa yang bertele-tele. Yang kelima, jangan gunakan nama pribadi pada saat mengirim surat, tapi gunakan nama badan atau organisasi. Yang keenam, pada bagian penutup, gunakan kata atas perhatian saudara dan ucapkan terima kasih. Yang ketiga yaitu unsur-unsur surat. Yang pertama, kop surat atau kepala surat. Bagian ini berfungsi untuk memberikan kemudahan bagi si penerima surat untuk mengetahui alamat dari surat tersebut. Yang kedua, tanggal pengiriman surat. Pada bagian ini berisi tanggal pengiriman surat yang biasanya terletak di sisi kanan atas, kiri atas, atau kanan bawah. Yang ketiga, hal atau perihal surat. Bagian ini bertujuan untuk menggambarkan isi dari surat tersebut secara singkat. Yang keempat yaitu nomor surat. Bagian ini sangat perlu ada dalam surat resmi, karena setiap instansi memiliki kode tertentu yang berbeda. Yang kelima, lampiran. Bagian ini biasanya berisi lembar tambahan dalam bentuk lembaran atau dokumen jika ada untuk dilampirkan. Jika tidak ada, biasanya ditulis tanda hubung. Yang keenam, alamat surat yang dituju. Bagian ini, hal yang perlu diperhatikan yaitu alamat surat yang ditujukan langsung kepada pejabat yang bersangkutan. Jangan gunakan kata sapaan berupa kepada yang terhormat, tapi langsung yang terhormat. Gunakan kata sapaan tanpa disertai gelar orang yang bersangkutan. Untuk menuliskan nama jalan tidak boleh disingkat. Yang ketujuh, pembuka surat. Bagian ini berfungsi untuk membuka pembicaraan serta memberikan penghormatan. Yang kedelapan, isi surat. Bagian ini berisikan inti dari hal yang akan disampaikan. Yang sembilan, penutup surat. Bagian ini berfungsi untuk menutup pembicaraan dalam surat tersebut, disertai dengan ucapan terima kasih. Yang ke-10, tanda tangan pengirim surat. Bagian ini berfungsi untuk menunjukkan bahwa surat tersebut berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Yang 11, tebusan. Tebusan ini boleh ada atau tidak. Tebusan ini biasanya digunakan bagi pihak yang membutuhkan salinan dari surat selain dari yang telah dialamatkan. Selanjutnya yaitu surat-surat dalam perpajakan. Yang pertama, surat tagihan pajak. Yang kedua, surat teguran. Yang ketiga, surat paksa. Yang kelima, surat pemberitahuan. Yang keenam, surat ketetapan pajak kurang bayar. Yang ketujuh, surat ketetapan pajak lebih bayar. Yang kedelapan, surat ketetapan pajak nihil. Yang kesembilan, surat ketetapan pajak kurang bayar tambah. Selanjutnya yaitu fungsi surat dalam perpajakan. Surat dalam perpajakan berfungsi sebagai alat yang dapat digunakan oleh wajib pajak atau petugas pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan kewajibannya dalam perpajakan. Selanjutnya yaitu perbedaan surat dengan memo. Memo dapat diartikan sebagai pesan singkat yang ditulis secara informal untuk menyampaikan informasi kepada anggota organisasi. Sedangkan surat diartikan sebagai alat komunikasi verbal yang berisi informasi singkat kepada pihak di luar bisnis. Yang kedua, memo bersifat informal yang langsung ke inti, sedangkan surat bersifat formal yang memiliki banyak informasi. Yang ketiga, memo juga bersifat internal yang berada dalam suatu organisasi, sedangkan surat bersifat eksternal karena dipertukarkan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Yang keempat yaitu isi memo lebih singkat daripada surat. Yang kelima, memo tidak ada syarat tanda tangan, sedangkan surat harus memiliki syarat tanda tangan dari si pengirim. Yang keenam yaitu memo menggunakan jargon, sedangkan surat tidak memiliki jargon.
Baiklah, hanya sekian video presentasi tugas resume minggu 12 mata kuliah komunikasi perpajakan yang dapat saya sampaikan. Apabila salah dan janggal, saya mohon maaf dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.